Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Takwa. Senang sekali ya bisa kembali menemani Anda dalam perbincangan kita. Hari ini nih kita mau coba menyelami lebih dalam makna salah satu ayat yang penting banget di surah Al-Baqarah, ayat ke-47. Ayat ini kan secara khusus disebut ditujukan ke Bani Israel ya, tapi wah, pelajarannya ini universal banget, sangat relevan buat kita renungkan di kehidupan kita sekarang. Saya bacakan dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat pada masa itu. Syadaqallahul adzim. Nah, fokus kita kali ini kita mau gali nih lapisan makna ayat ini. Kita coba pahami konteks historisnya, soal nikmat, soal keutamaan yang disebut itu, dan pastinya apa sih hikmah dan penerapan buat kita hari ini. Kita bakal merujuk ke penjelasan para ulama tafsir terkemuka, ya kayak Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, As-Sa'di, Syekh Ibnu Utsaimin, dan yang lainnya. Oke, mari kita mulai bedah ayat ini. Langsung aja ya, ayat ini kan diawali dengan sapaan yang spesifik banget. Wahai Bani Israel, gitu kan. Kenapa ya kok panggilan ini yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada makna apa di baliknya? Iya, panggilan ini memang bukan sembarang sapaan sahabat takwa. Para ulama tafsir, misalnya kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir atau kitab Al-Quran Tadabbur wa Amal, itu menjelaskan, ini tuh semacam pengingat kuat akan garis keturunan mereka yang mulia. Mereka kan keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub yang juga gelarnya Israel itu ya? Betul sekali. Israel sendiri maknanya ada beberapa penjelasan. Ada yang bilang hamba Allah, ada juga yang mengartikan pilihan Allah, seperti yang dikutip At-Salabi gitu. Jadi panggilan wahai Bani Israel ini seolah-olah kayak bilang, wahai keturunan hamba Allah yang soleh, ingat dong leluhurmu, teladani kesalehannya. Tujuannya jelas buat membangkitkan kesadaran spiritual mereka biar termotivasi gitu, ngikutin jejak kebaikan nenek moyangnya. Jangan malah menyimpang. Oh gitu. Jadi ini panggilan nasab yang fungsinya mengingatkan identitas sama tanggung jawab spiritual ya. Oke, menarik. Terus langsung ada perintah, ingatlah nikmatku. Perintah yang mirip kan sebenarnya udah ada di ayat 40 ya, di surah yang sama. Nah, kenapa diulang lagi di sini? Cuma beda beberapa ayat padahal. Apa ada penekanan khusus gitu? Nah, betul banget pertanyaannya. Pengulangan ini penting sekali. Para mufasir kayak Imam Ar-Razi di Mafatih Al-Ghaib atau Al-Qasimi di Mahasin At-Ta'wil itu menegaskan, pengulangan ini fungsinya sebagai takkid. Apa itu takkid? Penekanan yang kuat. Tujuannya buat menggarisbawahi betapa fundamentalnya sikap mengingat dan mensyukuri nikmat Allah. Ini jadi landasan gitu sebelum nanti masuk ke perintah dan larangan berikutnya. Al-Qasimi juga menyoroti pengulangan ini efektif banget buat mengaitkan janji pahala sama ancaman siksa yang nanti disebut. Jadi dikaitkan dengan nikmat yang udah mereka rasain. Seolah Allah mau bangun kesadaran penuh dulu nih soal kebaikannya, baru nuntut tanggung jawab. Jadi kayak disadarkan dulu ya, ini loh nikmatku, baru nanti ini loh perintah atau peringatanku. Persis. Ada riwayat menarik nih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Waktu beliau baca ayat ini, beliau komentar, kurang lebih gini, kaum itu Bani Israel memang udah lewat, tapi yang dimaksud itu juga kalian umat Islam. Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Abi Hatim, juga As-Suyuti. Ini nunjukin kalau pesan buat ingat nikmat ini tuh, wah lintas generasi. Relevan banget buat kita juga. Wah, dalam ya ucapan Sayyidina Umar. Jadi ini bukan cuma cerita masa lalu. Terus, soal mengingat atau dzikir di sini, apa sekedar aktivitas mental aja, kayak nostalgia gitu? Oh, jauh lebih dalam dari itu, Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya ngasih penjelasan yang aplikatif banget. Beliau menegaskan, dzikir nikmat di sini tuh nuntut konsekuensi logis. Apa itu? Syukur. Rasa syukur. Syukur ya. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakan kebajikan. Itu sebagai wujud syukur. Mirip sama perintah ke orang beriman secara umum buat bersyukur di ayat lain. Jadi ingat nikmat itu mestinya jadi kayak bensin gitu, yang dorong kita buat berbuat baik sebagai bukti syukur kita. Bukan cuma ingat-ingat aja. Poin penting ini, jadi ada rantainya ya. Ingat nikmat, syukur, bukti nyata dalam amal. Oke. Nah, soal nikmatnya sendiri nih, kata nikmat atau nikmati di ayat ini kan bentuknya tunggal.
Padahal kita tahu banget ya, nikmat Allah ke Bani Israel, ya ke kita juga sih, itu kan banyak banget. Gimana para ulama ngejelasin ini? Kok tunggal? Pertanyaan bagus. Nah, ini menariknya bahasa Arab. Kata nikmah di sini, meskipun tunggal, dia kan disandarkan ke kata ganti aku, yai, jadi isim mufrad mudhof. Dalam kaidah bahasa Arab, bentuk kayak gini tuh seringnya malah nunjukin makna keumuman keseluruhan, bukan malah membatasi. Oh, justru cakupannya luas ya? Betul, jadi satu kata nikmatku itu udah mencakup semua nikmat yang Allah kasih ke Bani Israel. Para mufasir klasik kayak Mujahid, At-Falabi, dan dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin ngasih contoh-contohnya apa aja. Ya penyelamatan dari Firaun, laut dibelah, turunnya mana dan salwa, naungan awan, air mancur dari batu, diutusnya banyak nabi dan raja, dikasih Taurat. Wah, banyak banget. Ini semua masuk dalam nikmatku itu. Dan frasa allati an'amtu alaikum yang telah aku anugerahkan kepadamu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini makin memperjelas kalau semua itu murni pemberian Allah, karunia-Nya, bukan hasil usaha mereka sendiri. Luar biasa ya. Satu kata tapi maknanya dalam dan luas banget. Keren emang bahasa Al-Quran. Oke deh, kita udah bahas panggilannya, perintah ingat nikmat, sama cakupan nikmatnya. Sekarang kita pindah ke bagian akhir ayat ini. Ini yang sering jadi diskusi, kadang salah paham malah. Dan sesungguhnya, aku telah melebihkan kamu dari semua umat. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kesan pertamanya kan, wah, Bani Israel ini umat pilihan termulia sepanjang masa ya, ngalahin semua umat lain, termasuk kita. Gimana sih para ulama memahami frasa kunci al-alamin di sini? Nah, ini dia titik krusial yang perlu kita luruskan bareng-bareng, sahabat takwa. Mayoritas besar ulama tafsir, ini nama-nama besar loh ya, kayak Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma, Qatadah, Mujahid, Abu Al-Aliyah, Ibnu Zaid, rahimahumullah. Pandangan mereka ini banyak diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu Abi Hatim, As-Suyuti. Mereka sepakat istilah al-alamin di ayat 47 ini maksudnya adalah umat-umat atau bangsa-bangsa lain yang hidup sezaman dengan Bani Israel. Oh, jadi cuma yang semasa aja. Iya, pada masa itu. Jadi bukan berarti mutlak seluruh umat manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat. Ada penjelasan bagus banget dari Abu Al-Aliyah, seorang tabi'in. Beliau bilang kurang lebih mereka dilebihkan atas alam umat yang ada pada zaman mereka karena setiap zaman itu punya alamnya sendiri. Penjelasan ini ngebantu banget membingkai makna keutamaan itu. Kontekstual waktu jadinya. Ya, berarti kuncinya di pemahaman relativitas waktu ya. Al-alamin itu ngacu ke konteks zaman mereka, bukan sepanjang sejarah. Ini penting buat ngelurusin potensi salah paham. Artinya, ayat ini sama sekali nggak bilang kalau mereka lebih utama dari umat Nabi Muhammad SAW dong. Tepat sekali. Pemahaman kontekstual ini justru didukung kuat oleh Al-Quran sendiri kan? Kita tahu di surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas banget bilang kalau umat Islam itu khairu ummah, umat terbaik. Ya, betul. Para mufasir kayak At-Tabari, Ibnu Katsir, sampai Asy-Syinkiti di Adwaul Bayan juga sering ngutip hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Hadis itu bilang kalau umat Islam ini menyempurnakan jadi 70 umat dan kita ini yang terbaik dan termulia di sisi Allah. Hadis ini kan dinilai hasan, bahkan ada yang mensyahihkan. Jadi dalilnya kuat banget kalau secara absolut umat Nabi Muhammad SAW itu yang paling utama. Nah, keutamaan Bani Israel di Al-Baqarah 47 itu jadinya sifatnya historis, spesifik. Mereka dilebihkan pas zaman itu karena ya itu tadi, banyak nabi di kalangan mereka, ada Taurat, punya kerajaan, sementara bangsa lain di sekitar mereka waktu itu nggak dapat kayak gitu. Ini sering ditekankan Ibnu Katsir sama Ibnu Utsaimin. Paham. Jadi keutamaannya itu terikat sama jenis anugerah, nabi, kitab kerajaan, dan juga periode waktu tertentu, bukan supremasi mutlak selamanya. Terus, penyebutan keutamaan ini ada makna khusus lain nggak selain info sejarah? Oh, tentu ada. Disebutnya anugerah keutamaan ini secara terpisah setelah nyebut nikmat, secara umum nikmatku, itu nunjukin betapa besar dan pentingnya nikmat spesifik ini. Kayak dijelasin Syekh Ibnu Utsaimin, ini gaya bahasa Al-Quran namanya Atif al-Khos ala al-Am. Nyebut yang khusus, keutamaan, setelah yang umum, nikmat, buat nunjukin urgensinya.
Menarik ya gaya bahasanya. Tapi, yang nggak kalah penting, penyebutan keutamaan ini sekaligus jadi pengingat. Pengingat akan tanggung jawab besar yang ngikutinnya. Makin besar anugerah, makin besar tuntutan pertanggungjawabannya kan? Ada juga catatan dari Imam Ibnu Zaid bahwa keutamaan ini tuh sebenarnya berlaku buat Bani Israel yang taat aja, yang ngikutin ajaran Nabi mereka, bukan buat yang durhaka. Artinya, status dilebihkan itu bukan jaminan selamat otomatis kalau nggak dibarengi iman dan amal soleh yang benar. Wah, penjelasan ini benar-benar bikin ayat 47 jadi seimbang ya. Oke, sekarang kita coba lihat hubungannya sama ayat-ayat di sekitarnya. Apa sih kaitan atau munasabah ayat 47 ini sama misalnya ayat 45 dan 46 yang bahas sabar dan sholat? Kaitannya ini logis dan menarik banget. Setelah Allah kasih arahan yang lebih umum di ayat sebelumnya kan, tentang minta tolong dengan sabar dan sholat, yang mana sholat itu berat kecuali buat yang khusyuk. Iya, ayat 45-46. Nah, ayat 47 ini seolah-olah mengembalikan fokus lagi secara tajam ke Bani Israel. Kayak dibawa lagi ke realitas sejarah unik mereka. Diingetin lagi, basis dari semua perintah dan larangan buat mereka itu apa? Ya limpahan nikmat dan keutamaan historis itu. Tapi yang paling krusial, fungsi ayat 47 ini sebagai jembatan. Jembatan kemana? Ke ayat 48. Ayat 48 ini kan isinya peringatan keras banget soal hari kiamat. Yang tentang nggak ada pembelaan, syafaat, atau tebusan itu ya? Betul. Dan takutlah kamu pada suatu hari, para mufasir kayak Imam As-Sa'di atau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ngejelasin ayat 48 ini muncul pas setelah ayat 47, buat negasin kontras penting. Bahwa segala kebanggaan nasab, status sosial, keutamaan historis yang baru aja diingetin di ayat 47, itu semua nggak ada gunanya nanti di akhirat. Yang dihitung murni amal individu dan rahmat Allah. Ini kayak bantahan telak buat anggapan keliru sebagian Bani Israel yang ngerasa leluhur nabi mereka bisa otomatis nolongin keturunannya meskipun nyimpang. Kayak disebut di tafsir As-Salabi atau Az-Zamakhsyari. Jadi alurnya jelas, ingat nikmat dan keutamaan masa lalu ayat 47, tapi jangan terlena dan sombong. Karena hisab di hari akhir ayat 48 itu individual, berdasarkan iman dan amal, bukan sejarah atau keturunan. Luar biasa. Kelihatan banget ya benang merahnya. Ayat 47 ini nyiapin mental buat nerima tamparan keras di ayat 48. Rangkaiannya kuat banget. Nah, dari semua pembahasan tadi, pertanyaan intinya nih, apa pelajaran utama atau hikmah mendalam yang bisa kita, umat Islam sekarang, petik dari ayat 47 ini buat kehidupan kita sehari-hari sahabat takwa? Tentu, ada beberapa hikmah penting nih yang sangat relevan buat kita. Pertama, nikmat itu butuh bukti ketaatan. Pelajaran paling dasar, kita ini kan juga dilimpahi nikmat luar biasa banyaknya dari Allah. Nikmat iman, Islam, Al-Quran, sehat, keluarga, rizki, akal, macam-macam lah. Wajib kita ingat terus. Tapi ingat, kayak kata Syekh Ibnu Utsaimin tadi, ingatan ini harus melahirkan syukur yang aktif. Bukan cuma di bibir. Syukur itu diterjemahkan jadi taat. Jalanin perintah, jauhi larangan, konsisten beramal soleh. Itu bukti syukurnya. Jadi syukur itu action ya, bukan cuma perasaan atau ucapan. Betul. Kedua, fokus ke pemberi nikmat, jangan ke diri sendiri. Sadar akan nikmat dan keutamaan, termasuk jadi umat Islam, itu harusnya bikin kita rendah hati, bukan malah sombong. Kita harus sadar betul semua kelebihan kita, ilmu, harta, jabatan, sehat, cerdas, bahkan status khairul ummah, itu murni karunia, amanah, sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan prestasi pribadi yang pantas dibanggain. Imam Al-Alusi ngasih perbandingan menarik. Ayat ini kan ngingetin Bani Israel soal keutamaan diri mereka, aku lebihkan kamu. Sementara ayat lain, umat Islam disuruh gembira karena karunia dan rahmat Allah. Fokusnya ke Allah, bukan ke kita. Ini kunci biar nggak ujub. Benar juga ya perbandingannya. Fokusnya beda. Ketiga, keistimewaan itu tanggung jawab bukan hak istimewa. Jadi bagian umat terbaik itu kehormatan besar, tapi sepaket sama tanggung jawab yang besar juga. Kejayaan masa lalu nggak otomatis jadi tiket surga buat kita. Kayak hubungan ayat 47 dan 48 tadi, pertanggungjawaban di akhirat itu individual. Fokus kita harusnya ke kualitas iman dan amal kita sekarang. Jangan sampai kita cuma numpang nama besar umat, tapi amalannya kosong. Jangan nostalgia doang ya. Iya. Keempat, sejarah itu cermin bukan bantal.
Kisah Bani Israel di Quran itu kan banyak banget, termasuk di ayat ini. Itu bukan dongeng pengantar tidur, itu ibrah pelajaran mahal. Biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama, lupa nikmat, ingkar janji, kufur. Imam Ar-Razi nekanin pentingnya ambil pelajaran. Kita lihat kisah mereka buat introspeksi diri, bukan buat males-malesan. Oke, jadi cermin buat ngaca ya? Kelima, kejar keutamaan yang hakiki, takwa dan ilmu. Ayat ini meskipun ngomongin keutamaan historis Bani Israel, secara nggak langsung ngarahin kita ke standar keutamaan yang sebenarnya di sisi Allah. Kayak yang sering disimpulkan ulama, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin yang ngutip surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah ngangkat derajat orang beriman dan berilmu. Jadi mulia di sisi Allah itu karena iman, takwa, ilmu manfaat, dan amal soleh. Bukan karena keturunan atau sejarah. Inilah keutamaan sejati yang harus kita kejar. Masya Allah, 5 poin yang dalam banget dan relevan semua ya. Jadi sahabat takwa, kalau kita coba simpulkan nih obrolan kita soal Al-Baqarah ayat 47 ini, intinya sih ada panggilan mendalam buat kita semua. Pertama, ayo selalu syukuri nikmat Allah yang nggak kehitung ini. Nggak cuma di lisan, tapi buktiin pakai ketaatan dan amal baik. Kedua, pahami konteks sejarah biar nggak salah paham soal keutamaan dan nggak jadi sombong. Ketiga, yang paling penting, sadar kalau semua nikmat dan keistimewaan itu bawa tanggung jawab pribadi di hadapan Allah. Apalagi kalau ingat hari perhitungan nanti. Mungkin ya sebagai semacam renungan penutup aja buat kita bawa pulang bareng-bareng sahabat takwa, ayat ini tuh kayak ngasih kita paradoks yang positif gitu. Dapat anugerah besar dari Allah, mau itu ilmu, petunjuk Quran, rezeki, sehat, atau status sebagai umat terbaik, itu ternyata bukan garis finish yang bikin kita bisa santai. Justru garis start ya? Nah itu dia, justru itu garis start baru yang nempatin kita di posisi buat mikul amanah dan tanggung jawab yang lebih gede lagi di hadapan Allah dan sesama manusia. Pertanyaan reflektifnya mungkin, udah sejauh mana sih kita sebagai individu, keluarga, komunitas, umat, benar-benar berusaha nunaikan amanah dari semua nikmat agung yang dititipin Allah ini? Gimana nanti kita mau mempertanggungjawabkan keutamaan-keutamaan ini di hadapannya? Pertanyaan yang nusuk banget ya. Dan penting buat terus kita renungkan. Terima kasih banyak nih atas pencerahannya hari ini. Dan terima kasih juga buat Anda sahabat Takwa yang sudah menyimak perbincangan kita. Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.